yaitu ketika Rasulullah SAW melewati Hijr, daerah Hijr yang dulu peninggalan Nabi Saleh, yang sekarang dijuluki dengan Madain Saleh. Bahkan sekarang katanya dipugar, diperbarui untuk menarik wisatawan. Rasulullah SAW ketika melewati daerah itu berjalan cepat, setengah berlari, dan kemudian memberitakan pada mereka, kalau kalian melewati tempat seperti itu, tempat diadabnya kaum terdahulu, maka menangislah. Kalau kalian tidak bisa menangis, jangan lewat sana, jangan masuk ke sana. Ini larangan untuk bersama-sama di satu tempat yang dulu mereka diadab di situ. Apalagi kalau kita bersama-sama dengan orang kafir melakukan hal yang sama, perbuatan yang sama, padahal perbuatan itu perbuatan yang diancam dengan azab. Yani sama-sama bermaksiat di tempat maksiat bersama orang kafir. Bersama-sama dia melakukan hal yang haram di tempat orang-orang kafir melakukan yang haram, maka itu bukan hanya dosa, tapi tasyabbuh bil kuffar. Bukan hanya dosanya minum khamr, bukan hanya dosanya memakai narkoba, bukan hanya dosanya berzina, bukan hanya dosanya jingkrak-jingkrak dengan berbagai macam musik-musik seperti topeng monyet. Bukan hanya itu kejelekannya, ditambah dengan musyabahatul kuffar, menyerupai orang kafir, bahkan bersama-sama di tempat yang sama, di diskotik yang sama. Itu baru kemaksiatan. Apalagi kalau di atas kemaksiatan, yaitu melakukan kesyirikan yang sama. Mereka datang ke patung berhala, kaum muslimin ikut datang patung berhala. Mereka sujud-sujud, ruku-ruku, kaum muslimin juga ikut ruku-ruku dan sujud-sujud. Mereka diazab karena kesyirikan tersebut. Bagaimana kalian meniru mereka? Madain Saleh tadi, daerah Hijr tadi, dalam keadaan sudah lewat, nggak ada sisanya. Orang kafirnya sudah diazab, hanya tempatnya saja Rasulullah SAW menjauh, khawatir ditimpa adab seperti mereka. Udah nggak ada orang. Sedangkan yang dilakukan oleh sekian banyak orang justru di tempat yang musyrikinya masih melakukan kesyirikan-kesyirikan. Orang kufarnya masih melakukan kekafiran-kekafiran. Kemudian ikut bersama mereka, berbuat yang sama. Nggak takut ya azab. Nggak takut ditenggelamkan dalam bumi. Tidak takut untuk dihujani dengan batu, tidak takut diazab seperti diazabnya Madain Saleh dengan angin sorsor, dengan petir yang menyambar, dengan cuaca dingin yang sangat dingin yang mematikan mereka di rumah-rumah mereka. Fa innahu idza qila, kata Syekhul Islam rahimahullah, maka sesungguhnya jika dikatakan hadzal amal alladhi ya'malunahu law tajarrada an musyabahatihim lam yakun muharraman wa nahnu la naqsid tashabbuh bihim fi. Kalau dikatakan bahwa amalan yang dikerjakan kalaupun tidak tercampur dengan kesyirikan, tidak haram asalnya, wa nahnu la naqsid tashabbuh bihim fi, dan kita pun tidak meniatkan untuk menyamai orang kafir, tetapi Rasulullah SAW melarang. Bayangkan, pertama dukhul, masuk ke daerah Hijr. Hukum asalnya dosa atau nggak dosa? Hah? Bukan dosa. Masya Allah. Minum air taqi min bi'rihim,
ngambil air dari sumur mereka. Ambil air dari sumur boleh nggak? Dari sumur mana saja boleh kan? Tidak mengapa. Mengaduk adonan kuenya dengan air tersebut tidak mengapa, asalnya tidak mengapa. Tetapi karena negeri Hijr tadi adalah negeri umat yang diadab, Allah SWT menyatakan jangan masuk padanya, jangan mengambil airnya, dan jangan mencampurkan adonan kalian, gandum kalian, terigu kalian dengan air dari sana yang sudah kadung, sudah terlanjur dicampur dengan air dari sana. Berikan makanan ternak, jangan dimakan oleh kalian. Artinya apa? Yang tadinya tidak mengapa jadi haram karena ada tasyabuh di tempat orang kafir, di tempat mereka diazab. Khawatir masih ada bekas azab di sana, khawatir masih ada di sana, naudzubillah, azab Allah. Seperti laut mati, disebutnya laut mati karena nggak ada kehidupan. Berarti azharul azab masih ada, bekas azabnya masih ada. Buktinya air lautnya tidak menghasilkan apa-apa. Di Indonesia air lautnya menghasilkan ikan, udang, batu, permata, segala macam. Di sana tidak ada apa-apa karena kadar garamnya terlalu tinggi. Artinya apa? Artinya masih ada bekas azab. Rasulullah SAW menyatakan jangan ambil dari air di sana, jangan mencampurkan dengan adonan kalian, jangan masuk kepadanya. Kata Syekhul Islam, itu semua hukum asalnya tidak mengapa. Maka bagaimana pendapat kalian kalau yang diperbuat itu dosa dan dosa? Seperti kemaksiatan bersama orang kafir, bersama-sama satu bioskop. Pantas? Kalau diazab, kalian ikut terazab dalam keadaan kalian tidak bisa beralasan apapun. Mengapa? Kalian bersama orang-orang yang diazab, bersama orang-orang kafir. Syirik. Mereka mendatangi tempat-tempat keramat, batu-batu keramat. Mereka berkeyakinan mereka musyrikin, bukan muslim. Orang-orang musyrik menganggap ini pohon memiliki kekuatan gaib, ini memiliki kekuatan gaib, ini memiliki kekuatan gaib. Kemudian kaum muslimin ikut bersama mereka melakukan kesyirikan di tempat yang sama. Kalau kemudian lewat wedus gembel, awan yang memiliki panas 900 derajat Celcius yang menurunkan sekian batu-batu pada mereka, itu ada. Ikut terkena. Jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Wala yalumanna illa nafsah. Atau kemudian Allah tenggelamkan dalam bumi, maka jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Engkau melakukan sesuatu menyerupai orang kafir yang layak diazab, maka ketika terkena bersama-sama, jangan menyalahkan. Yang tidak mengapa saja jangan, kata Nabi, karena menyerupai musyrikin. Ambil airnya, jangan, karena itu diazab di sana. Jangan. Apalagi maksiat, syirik, dosa, zulm, kezaliman, dan seterusnya.